Oke, saya pernah bahas kan bahwa salah satu kelemahan penulis pemula dan jadi dosa pertama di buku 101 dosa penulis pemula ini bisa dapat di online. Banyak kok yang jual di Shopee, Tokopedia atau di marketplace. Jadi bisa dicari. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi ku yang terlalu banyak? Jadi ada satu kalimat yang ku-nya ada 10, ada yang 7, ada yang 5. Sekarang gimana caranya ku cukup 1 atau 2 tapi tidak mengurangi informasi yang ada. Yang pertama yang perlu diingat adalah dalam satu kalimat biasanya subjeknya cuma satu. Jadi kalau misalnya kita memulai satu paragraf pertama itu aku sebagai subjek, maka semua perilaku, semua aksi, semua hal sudut pandang itu adalah milik aku. Jadi nggak perlu dibilang aku memandangnya dan aku melihat, itu nggak perlu diulang berkali-kali karena pertamanya aku, yang lainnya udah jelas aku juga. Nah itu harus diingat ya. Misalnya gini, ketika aku pulang ke rumah aku lihat adik sedang tidur. Nah itu ketika aku pulang ke rumah itu jelas aku pulang. Aku lihat adik sedang tidur, berarti yang lihat ya pasti kita kan. Aku lihat adikku sedang tidur, itu kunya bisa dibuang karena udah jelas kita konteksnya lagi aku pulang ke rumah. Jadi aktivitas yang sama dan itu bisa dihilangin. Jadi ku yang kulihat adikku, kunya boleh dibuang karena aku lihat adik udah jelas adikku, bukan adik orang lain kan. Kalau adik orang lain baru harus ada keterangan kan gitu ya. Kemudian kata aku bisa juga diganti teknik kedua dengan kata di atau ter atau sendiri. Misalnya ketika aku buta, aku lihat adik sedang tidur, itu ku. Ketika aku buta, terlihat adik sedang tidur. Aku memandang bayangan diriku di cermin. Aku memandang diriku di cermin. Aku itu bisa diganti dengan diri atau sendiri. Ku pandangi bayangan diri di cermin. Nah itu kan berarti bukan aku memandang diriku ya kan. Jadi diri itu juga bisa. Kemudian aku yang berlebih juga bisa dihilangkan atau diganti dengan koma atau titik. Misalnya kata aku yang tidak perlu dihilangkan dan diganti dengan variasi kata. Jadi kalimat aku itu bisa dihilangkan kalau kita mau menggunakan jeda gitu ya. Kemudian ini aku mau kasih contoh ya, misalnya ada karya di komunitas bisa penulis. Jadi dulu di KBM itu komunitas di Facebook, tapi sekarang udah nggak ada, anggotanya itu 1,2 juta ya. Jadi beberapa penulis bikin karya. Terus dari situ makanya saya tahu, oh ternyata serangan akun ini terjadi di mana-mana, di ribuan penulis. Nah sekarang penulis KBM ini banyak sekali yang udah baca buku 101, dan sekarang mereka banyak yang menulis di KBM App, yang penghasilan mereka tuh bisa puluhan juta per bulan, sampai ratusan juta per bulan, karena sudah membuat karya-karya mereka kualitas dibacanya tuh jadi enak. Bahkan kalau di aplikasi lain diajarin nulis harus 1000 kata, 2000 kata minimal. Kalau di KBM diajarin ya kita kalau nulis yang perlu aja. Kalau emang 1000 kata cukup, ngapain harus 2000 kata? Dipanjang-panjangin, akhirnya malah ditinggal. Nah salah satu cara manjang-manjangin itu akunya diulang-ulang, akhirnya jadi boring. Percayalah gitu, kita mungkin kadang-kadang nggak bisa jelasin kenapa sebuah karya itu kok nggak enak dibaca. Tapi sebenarnya salah satunya itu, kalau ada pengulangan-pengulangan tanpa sadar setiap orang tuh langsung ngerasain, ini ceritanya kok nggak enak banget dibaca, ya itu karena banyak pengulangan kata. Misalnya gini, ini dari KBM ya, contoh. Satu lagi botol plastik kupungut, lalu kumasukkan ke dalam karung yang kugantung di punggungku. Nah, lihat itu kalimat asli dari penulisnya gitu. Satu lagi botol plastik ku pungut, lalu ku masukkan ke dalam karung yang ku gantung di punggungku. Logikanya kan nggak mungkin ku gantungkan di punggung temanku, ya nggak sih? Ya kalau kita bilang tas ku sangkutkan di punggung, ya pasti punggung kita. Nggak usah dijelasin, ya orang tahu itu punggung kita. Aku berjalan, aku melangkahkan kakiku ke sana. Ya kaki, jelas aja kaki lu, masa kaki orang kita langkahin kan enggak. Makanya ya nggak usah pakai ku berkali-kali. Jadi ada juga misalnya aku melirik jam tanganku sekilas. Betulnya aku melirik jam tangan sekilas itu udah cukup, nggak usah pakai ku lagi karena udah jelas jam tangan kita. Kecuali kalau kita ngambil tangan orang, kulirik jam tangan temanku gitu, nah, itu boleh. Tapi jangan kulirik jam tangan orang di sebelahku di kereta, antar disangka kita mau nyopet kan gitu kan. Jadi yang jelas hal yang jelas kunya nggak perlu tambahin ku gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Jadi teman-teman kalau baca buku ini jelas contoh-contohnya juga menarik, banyak yang lucu-lucu juga. Tulisan-tulisan yang tadinya kita rasa normal-normal aja, biasanya habis baca buku ini baru kita ngeliat tulisan banyak banget salahnya gitu. Karena emang ini buku yang naikin standar kamu sebagai penulis. Ya silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.